Yuk kita lanjutkan. Kalau tadi faktor persekutuan, sekarang kalau tadi kelipatan persekutuan, sekarang faktor persekutuan. Faktor ya. Faktor persekutuan terbesar. Kita cari faktor dulu ya. Faktor persekutuan. Ya, kita lihat. Faktor positif dari 15 adalah 1, 3, 5 dan 15. Faktor positif dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Faktor positif dari 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12. Kemudian faktor positif dari 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8. Coba silakan dilanjutkan sendiri. Dari daftar faktor di atas, maka faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 15 dan 24 adalah, kita lihat, 15 dan 24. 15, 24. Nah, faktor terbesarnya adalah 3. Nih, 3 yang sama ya. Faktor persekutuan terbesarnya 3. Kemudian faktor persekutuan terbesar dari 24 dan 36. Kita lihat 24 dan 36. Ini 24, ini 36. Ternyata yang faktor persekutuan terbesar adalah 6 ya. Jadi untuk 24 dan 36 itu faktor persekutuan terbesarnya adalah 6 nih. Yang lainnya untuk 36 dan 48 kalian cari sendiri. Nah, itu faktor persekutuan terbesar. Untuk KPK tadi mencarinya menggunakan 2 cara. Begitu juga dengan FPB ya. Di FPB juga ada cara dengan faktorisasi prima, juga dengan pembagian persusun. Sekarang kita cari FPB dengan menggunakan faktorisasi prima. Contoh, FPB dari 90 dan 168. Kita pakai faktorisasi prima dulu, tadi udah dibahas yang ini. 90 pokoknya mulai dari bilangan prima yaitu 2 bagi 2 45. Kalau udah bagi 2 nggak bisa berarti bagi 3, bagi 3 15, bagi 3 lagi 5. Kalau sudah sini prima berarti berhenti, tadi udah Ibu terangkan. Jadi faktorisasi prima dari 90 adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5, karena ini 3-nya ada 2. Kemudian faktorisasi prima dari 168 adalah 2, 2-nya ada 3 berarti 2 pangkat 3. Kemudian 3 pangkat 1 karena 3-nya ada 1 dan kali 7. Kemudian mana FPB-nya? Ya, kalau tadi KPK diambil semua, kalau ada yang sama pangkat terbesar, maka untuk FPB diambil faktor yang sama tetapi pangkatnya yang terkecil. Ambil faktor yang sama pangkatnya terkecil. Maka FPB dari 90 adalah, kita lihat, 2 sama-sama ada maka kita ambil. Tetapi yang diambil adalah pangkat terkecil. Pangkat terkecil itu 2 pangkat 1, maka diambil sini 2. Kemudian 3 juga sama. Tetapi pangkat terkecilnya adalah 3 pangkat 1, maka yang diambil bukan 3 pangkat 2 tapi 3 pangkat 1, maka di sini 2 kali 3. 5 dan 7 ini enggak sama, maka enggak diambil lagi, dibiarkan saja ya. Jadi 5 dan 7 enggak diambil karena tidak sama. Yang diambil 2 dan 3 yang pangkat terkecil. Maka FPB dari 90 dan 168 adalah 2 kali 3 yaitu 6. Nah, itu anak-anak mencari FPB dengan menggunakan faktorisasi prima. Sekarang kita lanjutkan mencari FPB dengan menggunakan pembagian persusun. Sama kayak tadi anak-anak. Coba kita lihat ya. Pembagian persusun sama prosesnya ya. Prosesnya sama. Kita yang terbesar dulu yang kita urusin. 72 bagi 2, ternyata bagi 2 bisa semua. Ini 12, ini 24, ini 36. Dibagi 2 lagi ternyata masih sama. 18, 12, 6, berarti masih bisa. Kemudian dibagi dibagi 3 ya. Sebenarnya bagi 2 nggak apa-apa, boleh ya. Bagi 2 lagi juga boleh sebenarnya. Ini bagi 3. Dibagi 3, di sini 6, di sini 4, di sini 3. Kemudian dibagi 2 anak-anak, dibagi 2. Dibagi 2 hasilnya di sini 2, di sini 2 ya. Dibagi 2 di sini hasilnya kalau dibagi 3 hasilnya 2, ini 4 karena bagi 3 nggak bisa, sini tetap 4, sini tetap ya. Ini bisa dibagi berarti ini 1. Kemudian dibagi 2, yang bagi 2 bisa adalah sini 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, ini tetap 1 karena udah habis tadi. Sampai berakhir di sini ya, sampai pembagian 2. Nah, sekarang untuk FPB mana yang diambil? Yang diambil adalah faktor-faktor yang membagi semua bilangan di sini. Mana faktor-faktor yang membagi? Nah, coba kita lihat. 2. Nah, membagi semua ya, nih nggak ada garis merahnya. 2 ini juga masih membagi juga nih ya. Kemudian 3, jadi 2 kali 2 kali 3. Sekarang kenapa ini tidak? Karena ini ada yang nggak bisa bagi, ini nggak terbagi
Ini juga tidak, maka nggak terbagi. Makanya yang diambil adalah 2 kali 2 kali 3. Maka FPB dari 24, 48, dan 72 adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Itu anak-anak. Kemudian contoh untuk penerapan. Pada suatu hari Vera dan Veronica belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan. Vera belanja setiap 6 hari sekali, sedangkan Veronica 8 hari sekali. Jika pada hari Senin mereka belanja bersama-sama, maka pada hari apa Vera dan Veronica akan belanja bersama-sama di swalayan tersebut. Kalau menurut soal seperti anak-anak, kita menggunakan KPK ya. Jadi kalian cari KPK dari 6 dan 8. Faktorisasi prima dari 6 2 kali 3, faktorisasi dari prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. Maka KPK dari 6 8 adalah semua diambil. Kalau sama ambil yang terbesar, 2 pangkat 3 kali 3 itu 24 ya. Jadi KPK-nya adalah 24. Jadi Vera dan Veronica belanja bersama-sama lagi setelah 24 hari, yaitu hari Kamis. Nah, dari mana dapat hari Kamis? Hari Kamis itu didapat dari 1 minggu kan ada 7 hari. Sedangkan tadi ketemu lagi setelah 24 hari. Maka berlaku 24 bagi 7 sama dengan 3. Tapi kan 7 kali 3 21, berarti masih sisa 3. Maka 24 bagi 7 sama dengan 3, sisa pembagiannya 3. Nah, sisa pembagian 3 ini digunakan untuk ngitung 3 hari setelah hari Senin itu hari apa. Ya, jadi sisa 3 hari, maka 3 hari setelah hari Senin adalah hari Kamis. Maka bertemu lagi setelah hari Kamis. Nah, itu anak-anak. Udah beberapa contoh KPK dan FPB, soal penerapan juga. Ini soal tugasnya, silakan dikerjakan di buku. Setelah dikerjakan di buku tulis, dirangkum di buku tulis materinya. Kalian buka link ini, ya nanti linknya Bu kirim di WA juga. Link ini link tugas pertemuan terakhir untuk bilangan. Jadi nggak usah dikumpul di sekolah, dikumpul aja lewat link ini. Nanti biar nilainya Bu rekap lewat link aja, tidak dikumpul ke sekolah. Itu aja Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan.